Wacana puluhan tahun pun akhirnya terlaksana. Stadion bertaraf internasional bernama Jakarta International Stadium atau yang sering kita dengar JIS telah berdiri kokoh nan megah. Stadion ini kabarnya bakal jadi rumah baru bagi klub kebanggaan ibu kota Persija Jakarta. Sejatinya Jakarta sudah memiliki stadion GBK, namun stadion nasional yang penuh sejarah ini dirasa terlalu sakral untuk dijadikan kandang bagi macan Kemayoran. Selain itu, pembangunan JIS juga sebagai wujud memenuhi janji Anies Baswedan pada Jackmania sewaktu kampanye. Anies Baswedan merasa klub sekelas Persija harus punya stadionnya sendiri, bukan malah menggunakan stadion nasional milik pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta menargetkan peresmian stadion akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember tahun 2021 kemarin. Namun nyatanya proses pembangunan agak tersendat karena menghadapi beberapa konflik. Akhirnya tanggal peresmian Jakarta International Stadium pun terus mundur. Namun di balik kemegahan Jakarta International Stadium, ada cerita panjang dan kesedihan yang mengiringi proses pembangunan stadion, yang kabarnya bakal mirip dengan Stadion Allianz Arena milik klub raksasa Liga Jerman Bayern Munchen itu. Rencananya stadion berkapasitas 82 ribuan ini bakal jadi ikon baru kota Jakarta. Bahkan disebut-sebut bakal mengalahkan kemegahan GBK yang kapasitasnya hanya 72 ribuan itu. Banyak pemberitaan yang menyatakan bahwa Jakarta International Stadium ini adalah sebuah pencapaian dari Gubernur DKI Jakarta saat ini. Meskipun nyatanya pernyataan itu tak sepenuhnya benar. Proses pembangunan memang terlaksana di era Anies. Namun sebenarnya ada campur tangan dari para pendahulu Anies yang sudah lebih dulu merencanakan pembangunan JIS ini. Awal tercetusnya ide pembangunan stadion yang diharapkan bakal jadi markas Persija Jakarta ini berawal dari era Bang Yos. Begitu sapaan akrab dari Sutioso. Ia adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama 2 periode, yaitu periode 1997 hingga 2007. Kala itu saat menjabat menjadi gubernur DKI tahun 1997, Bang Yos sudah bermimpi ingin membangun stadion untuk kandang Persija Jakarta. Namun, kurun waktu 1998 hingga awal 2000-an, Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Hal itulah yang menjadikan rencana dari Bang Yos tak terrealisasikan. Rencana pembangunan pun mulai tersusun kala memasuki era Fauzi Bowo, bak tongkat estafet. Gubernur yang menggantikan posisi Sutioso pada tahun 2007 tersebut melanjutkan asa yang tertunda milik Bang Yos. Semua berawal pada tahun 2008, kawasan Taman BMW memiliki luas total hingga 66,6 hektar. Kawasan tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta berdasarkan berita acara serah terima pada 8 Juni 2007. Dari 60-an hektar tersebut, akhirnya lahan seluas 26,5 hektar diokupasi. Dengan bertujuan pembebasan lahan, pada awal Oktober, Pemprov DKI melakukan penggusuran terhadap pemukiman liar yang ada di area Taman BMW. Sekitar 200-an gubuk warga akhirnya dirobohkan secara paksa oleh Pemprov DKI. Puing-puing bangunan pun dibakar habis tanpa sisa oleh petugas. Warga sempat mengajukan usulan bahwa mereka ingin dilakukan relokasi daripada hanya asal gusur. Dengan kata lain, pemerintah menyediakan lahan ganti guna warga setempat untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Namun hasilnya nihil. Pembangunan dimulai awal tahun 2009. Kala itu rencana awal pembangunan stadion hanya akan mencakup 40.000 bangku penonton. Selain itu akan dibangun lapangan voli pasir dan sepak bola pasir untuk acara resmi, serta 2 lapangan terbuka yang dibangun untuk masyarakat umum. Rencana yang sudah tersusun rapi kembali menjadi sebatas wacana kala pembangunan stadion terhambat akibat munculnya konflik sengketa.
dengan warga yang bernama Donald Guillaume Wolfe. Ia mengklaim bahwa sebagian tanah dari Taman BMW adalah warisan dari keluarganya yang diserobot tanpa ganti rugi dan menjadi Taman BMW. Donald menginginkan ganti rugi dibayar sebelum dimulainya pembangunan stadion. Sengketa pun tak kunjung rampung. Barulah pada era Jokowi BTP mengisi kursi kepemimpinan DKI Jakarta, 12,5 hektar bisa dibebaskan dari sengketa. Jokowi kala itu berani menjamin bahwa status sebagian tanah tersebut sudah bukan sengketa lagi. Dan apabila ada warga yang merasa dirugikan, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sisanya, entah. Tak ada kejelasan dari pihak Pemprov terkait status tanah di luar 12,5 hektar tersebut milik siapa. Ketika pihak Pemprov merasa sudah tidak ada tanggungan sengketa lagi, mereka melakukan langkah cepat untuk segera membangun stadion yang megah bertaraf internasional. Tapi baru berjalan beberapa bulan proses pembangunan, datang lagi masalah dari PT Buana Permata Hijau. PT Buana Permata Hijau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mereka mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka, buah dari hibahan PT Seridomes pada 26 November 1984 silam. Akhirnya, pada Mei 2019, PT UN Jakarta mengabulkan gugatan PT BPH. Pembangunan yang tadinya sudah sampai tahap peletakan batu pertama pun akhirnya kembali mangkrak. Mangkrak lagi. Begitulah kira-kira keluh kesah para supporter Persija yang menantikan calon rumah baru bagi klub kebanggaan mereka nanti. Pada 30 September 2019, pihak Pemprov DKI tidak terima dan mengajukan banding terhadap putusan PT UN pada Mei tersebut. Hasilnya, PT UN Jakarta mengabulkan banding Pemprov DKI dan Majelis Banding mencabut putusan PT UN nomor 282-G-2018-PT UN JKT. PT BPH sempat mengajukan kasasi namun MA menolak pengajuan itu. Perkara nomor 99K-TUN-2020 diketok dalam sidang pada 9 Maret 2020 lalu. Proyek JIS ini memperlihatkan bahwa pemerintah sibuk memikirkan sengketa lahan, alih-alih mencarikan relokasi tempat tinggal bagi warga yang terdampak gusuran pembebasan lahan. Apa yang mendasari hal itu? Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Well, setelah melewati sekian purnama, status tanah pun jelas dan pembangunan stadion yang sudah lama diimpikan oleh Pemprov DKI pun dilanjutkan tanpa halangan apapun. Progres positif terjadi ketika DKI Jakarta sudah memasuki era Anies Baswedan. Pak Gubernur pun sedikit merubah rencana awal pembangunan stadion yang tadinya hanya berkapasitas 40.000 menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 82.000 kursi. Dengan segala lika-liku kontroversinya, sekarang Jakarta International Stadium sudah berdiri nan megah. Selamat datang. Semoga tak bernasib seperti Stadion Batakan yang entah jadi apa sekarang.